Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Pada kesempatan hari ini ya kita akan bermeditasi, tetapi mungkin dalam meditasi nanti Bante tidak ada objek yang spesifik untuk Bapak Ibu ya, karena Bante yakin semua dari kita sudah pernah belajar dan praktek di rumah. Jadi takutnya kalau biasa contoh Bapak Ibu pakai sistem misalnya nafas, kemudian nanti hari ini Bante kasih masuk Budo, nanti minggu depan ada Amitofo lagi, nanti kan pusing. Jadi maksudnya yang sudah dipraktek bisa dilanjutkan, karena kan Bante yakin semua sudah paham dengan objek-objek, apalagi kan para Bante juga banyak yang datang di sini. Yang dari Bante paling kita akan sebelum meditasi mungkin ada beberapa perenungan sebelum Anda mulai bermeditasi. Dan yang kedua yang Bante mungkin ingatkan, tujuan dari kita bermeditasi ini adalah bukan untuk mencari sesuatu, termasuk bukan mencari ketenangan ya. Jadi di dalam kita bermeditasi hanya melihat apa adanya, bukan untuk mencari sesuatu. Contoh, saya mau mencari suatu ketenangan, itu bukan ya. Karena kalau kita mungkin tempat ini tenang, kita bisa meditasi. Tapi ketika tempatnya berisik, Anda akan masalah dengan kemelekatan terhadap ketenangan itu sendiri. Bante kasih contoh, ada satu ada cerita ya di Bali. Jadi seseorang mau pergi meditasi, ya kan? Tetapi di tempat meditasi itu kebetulan banyak ayam, ya, banyak ayam. Jadi dia bilang kepada pengurus, saya mau meditasi, ya, tapi ayam-ayam ini tolong dipindahin, ya kan? Ayam-ayam ini tolong dipindahin. Akhirnya dia yang nggak dapat meditasi, ya. Jadi paham nggak bahwa kita tidak bisa mengontrol apapun yang ada di luar kita. Kita hanya bisa melihat hati. Ya, kalau dalam bahasa Thailand mereka bilang sangop. Sangop itu ketenangan di batin. Hanya itu yang bisa kita lihat sendiri. Dan yang kedua, karena kita tahu bahwa eksternal kita ini tidak bisa kita atur, nah nanti di situ muncul satu kebijaksanaan bahwa oh ternyata ya yang apapun yang Anda inginkan itu bukan akan tercapai terus, ya kan? Bante kasih contoh, misalnya kalau kita meditasi itu di India ya, dia ada Ko Akim yang sudah sering ke sana. Itu kalau meditasi di India jangan harap bisa tenang seperti ini. Ya, jangan harap bisa tenang seperti ini. Ya kan? Karena kenapa? Itulah nature, bahwa dimanapun kita pergi, kita bisa bermeditasi. Bahkan Anda di bus, Anda di kereta api, Anda di pesawat, dimanapun kita bisa pergi kalau kita tidak melekat dengan satu kondisi tempat. Kita tidak melekat dengan satu kondisi ketenangan. Ya, jadi kalau misalnya, oh Bante, saya suka misalnya contoh di Bandung, suasananya bagus, tempatnya tenang. Nah itu baru tempat, bukan batin kita. Kenapa kita suka di situ? Karena kita dari tempat yang hektik pindah ke tempat yang tenang. Cuma itu, bukan batin kita yang tenang. Nah sebaliknya, orang kalau dari kampung datang ke Jakarta misalnya kan bingung, norak kan, oh ini. Karena kenapa? Bukan batinnya yang berubah, karena tempatnya yang berubah. Nah jadi tempat memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita
dengan objek yang Anda sudah pakai selama ini. Jadi kalau mungkin waktu dulu-dulu ya, ceramah dari para bante-bante atau suhu yang lain, Bante masih ingat. Jadi kalau suhu Kova bilang, terserah lo mau ngapain, tetapi objek itu fokus cuma satu, nggak boleh pilih-pilih. Ya, jadi kita misalnya sudah cocok dengan objek ini, ya kita latih terus sampai objek ini benar-benar bisa membuat batin Anda tuh tenang dan sempurna, ya, tenang dan sempurna. Dan masing-masing objek itu dipakai oleh masing-masing guru yang mengajarkan kita. Ya, jadi masing-masing guru ada metodenya sendiri. Jadi masing-masing guru ya pakai metode itu yang bisa Anda cocok yang mana. Ya, nah kemudian setelah masalah objek, kita balik ke masalah di jasmani. Bante jasmani ini bagaimana? Ya, di dalam ketika kita duduk, kita bisa memilih 3 model ya yang usual kita pakai. Misalnya posisi kaki kiri di bawah, kanannya di atas, atau kiri kanannya sejajar, atau Anda mau pakai posisi yang wajra sempurna, itu juga boleh. Ya, itu boleh. Nah, kemudian sebelum kita bermeditasi, sebaiknya kita ada perenungan-perenungan supaya membuat batin kita yang tadinya dari pekerjaan, dari toko, dari sekolah, kemudian datang ke sini mulai menjadi tenang. Dan dengan perenungan-perenungan ini membuat kita punya hati, kita punya niat juga lebih baik, lebih murni. Ya, jadi Bante hanya paling kasih pengarahan di perenungan. Setelah itu kita bermeditasi bersama-sama. Ya, baik. Ya, jadi kita sekarang duduk dengan rileks ya. Kemudian kita menyadari bahwa ya saat ini Anda sedang duduk ya. Jadi pertama-tama Anda sadari kita sedang duduk. Cara menyadarinya adalah dengan memperhatikan dari kepala sampai ke ujung kaki. Kita menyadari dari kepala sampai ke ujung kaki dan sadari bahwa saat ini kita sedang duduk. Ini tujuannya untuk membuat pikiran kita menjadi agak rileks. Setelah menyadari bahwasanya kita sedang duduk, kemudian saat ini kita renungkan keberuntungan kita terlahir sebagai manusia. Dan inilah yang menjadi titik balik kita. Kenapa kita mau mempraktekkan Dharma, khususnya meditasi pada hari ini dan di waktu yang lain. Keberuntungan terlahir sebagai manusia. Di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa berkat jasa-jasa hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Atas jasa-jasa kehidupan yang lampau yang kita miliki, saat ini kita semua terbebas dari 4 alam apaya bumi, yaitu kita harus bersyukur kita bebas dari alam neraka,
Kita bebas dari kelahiran di alam peta. Kita bebas kelahiran dari alam asura. Dan kita juga bebas dari kelahiran di alam hewan. Nah, ini adalah keberuntungan kita akibat karma lampau kita yang sudah kita perbuat dengan baik. Dengan jasmani manusia ini, kita juga beruntung di mana kita semua memiliki badan jasmani yang sehat di saat ini, badan jasmani yang sempurna, sehingga memungkinkan kita untuk mempraktekkan Dhamma pada saat ini. Dan kita juga beruntung karena kita terlahir di tempat di mana ajaran agama dapat diajarkan. Kita bayangkan jika terlahir di tempat-tempat seperti negara komunis, negara di mana kehidupannya penuh dengan penderitaan, peperangan, dan kekacauan. Negara di mana mereka tidak mengetahui yang baik maupun yang jahat. Dan yang terakhir, kita merenungkan bahwa kita semua memiliki karma baik yang besar karena kita bisa mendengarkan, belajari, dan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha, di mana tanpa Dhamma kita tidak bisa bebas dari samsara dan kita tidak bisa mencapai Nibbana. Oleh karena itu, saat ini kita akan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha, yaitu dengan memperhatikan batin kita sesuai dengan objek yang sudah kita latih sehari-hari. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum punya objek, bisa menggunakan objek yang mudah, yaitu objek nafas. Mengetahui nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Di dalam proses kita mengetahui nafas masuk dan nafas yang keluar, ibarat seperti satpam yang ada di mall, hanya mengetahui orang yang masuk dan orang yang keluar. Tidak perlu pikiran itu, satpam itu kepo. Orang masuk mau beli apa? Orang keluar naik mobil apa? Tidak perlu. Hanya berdiri di pintu, hanya tahu ada yang masuk dan ada yang keluar. Sama halnya kita saat ini, tugas kita hanya mengetahui nafas yang masuk, nafas yang keluar. Pikiran-pikiran yang muncul tidak usah dilawan, tidak usah diikutkan. Tetap kembali pada objek. Karena pikiran dan kesadaran ini berbeda. Jadi biarkanlah pikiran kemana-mana,
tetap Bapak Ibu menyadari objek masing-masing. Meditasi kita mulai. Ya, jadi kurang lebih tadi 1 jam lah ya. Kurang nggak atau mau tambah lagi? Ya. Jadi tadi kita merasakan ya bagaimana kita menghadapi pikiran batin sendiri ya. Makanya Sang Buddha bilang walaupun kita dapat menaklukkan ribuan musuh ya, mungkin di bisnis kita bisa mengalahkan karyawan kita ya, di kampus kita bisa mengalahkan teman-teman kita. Nah, tetapi 1 jam kita nggak betah ya untuk mengalahkan diri sendiri. Nah, ini memang susah ya, makanya kita harus sering latihan. Karena kenapa kita harus mengalahkan diri sendiri? Karena diri sendiri yang membuat penderitaan kita inilah itu. Jadi ketika kita menemukan siapa pembuat rumah yang di dalam batin kita, nah maka kita bisa lebih baik ya. Tetapi kalau belum menemukan, tidak apa-apa, minimal kita tidak berbuat jahat, itu yang penting ya. Mungkin masih ada waktu, Bapak Ibu bisa kalau mau bertanya boleh ya, silakan. Namo Buddhaya Bang. Saya meditasi dan menggunakan objek nafas tentu. Yang ingin saya tanyakan, apa nafas masuk dan nafas keluar itu harus selalu diketahui ya? Karena pada suatu saat itu rasa cuma hanya ada sentuhan, tapi tidak tahu itu nafas masuk atau nafas keluar. Dan kalau diteruskan lagi, sentuhannya itu bisa semacam hilang begitu ya. Itu aja. Jadi untuk yang nafas ya memang itu nggak bisa setiap saat. Karena kalau di dalam Mahasatipattana Sutta, Sang Buddha bilang sendiri, kadang-kadang nafas itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah kadang-kadang ya bisa hilang. Bahkan kalau meditator yang lain bisa berasa nafasnya tidak ada sama sekali. Nah, jadi memang kenapa Bante makin lama makin hilang, kan secara
kebiasaan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya olahraga, itu kan nafasnya lebih cepat, metabolisme lebih cepat karena aktivitas kita lagi berjalan dengan keras ya. Sedangkan kalau kita sudah duduk begini, apalagi makin lama Anda duduk, ini kan baru sekitar 1 jam. Mungkin kalau misalnya yang sampai 2 jam ke atas, ya bukan nggak mungkin, itu lebih pelan lagi. Ya, jadi lebih tenang, dan bahkan bisa ya sama sekali itu bisa bukannya hilang, tapi kita sudah nggak rasa itu ada. Tetap kita masih nafas karena paru-paru tetap harus nafas kan, tapi secara kita punya kesadaran itu kadang-kadang bisa lepas dari situ ya. Sorry Bante. Kalau kondisi seperti nafas hilang kan kayak sepertinya kita kehilangan objek ya, itu bagaimana? Nah itu, jadi kembali lagi harus memahami ya, karena kebanyakan orang meditasi itu jadi stres, kok objeknya hilang. Nah sekarang kembali ke tujuan kita bermeditasi untuk melatih mana. Tadi di awal Bante bilang ada 2 yang berbeda. Yang pertama itu sadar, yang kedua itu apa? Udah lupa. Yang kedua pikiran, ya kan? Sadar dengan pikiran ini berbeda, ya. Pikiran itu yang mikir, kok objeknya hilang. Padahal kesadaran itu masih ada, ya. Jadi kadangkala kita melekat sama objek dan kita menganggap dalam meditasi tradisional bahwa kita hilang dong, nggak meditasi Bante. Sebenarnya kalau meditasi itu kan Anda sadar. Jadi ketika kita sadar, kita dengan ya kita berjalan dengan objek, berarti itu meditasi karena kita dengan objek. Tapi kalau Anda hilang dari objek tetapi Anda sadar, nah masih meditasi atau enggak? Coba Bante tanya, masih meditasi atau enggak? Kenapa? Masih sadar gitu. Jadi makanya kita harus bedakan antara sadar dengan pikiran. Kalau tadi kok hilang Bante, susah objeknya. Jadi pikiran kita yang statement bahwa ini hilang, dan akhirnya pikiran ini akan membuat kita ragu-ragu, kemudian kemana-mana. Aduh, nanti mau tanya Bante mau apa, nah ini kemana-mana. Itu pikiran. Tetapi kalau kita balik, esensi dari meditasi itu kesadaran, tetap kita lagi dengan kesadaran kita. Kan kita nggak selamanya harus pegang objek terus dalam satu session gitu. Ya, paling sejago-jagonya dari satu sesi paling kita bisa pegang paling banyak 5 menit. Itu sudah paling bagus. 5 menit itu dalam hal ini putus sambung ya. Bukan begini, tapi ini. Kecuali memang kita di dalam yang meditation yang 10 hari, yang kita nggak bicara, kita nggak kontak dengan banyak orang begini, nah itu baru bisa in-nya lebih banyak, seperti itu. Ya. Kalau mau bertanya boleh, yang lain nggak apa-apa. Mau nanya, tadi kan saat bermeditasi, aku kan sempat kayak sakit gitu. Terus aku lepasin dari posisi meditasi biasa, bukan tidur ini, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Karena kadang-kadang pas meditasi kan orang itu pada takut kalau dibilang meditasi karena itu nggak bisa rubah badan, nggak bisa rubah kaki, ya kan? Sedangkan kan semua kembali lagi ke jam terbang. Maksudnya kalau memang dia pemula itu wajar kalau duduk begini paling 15 menit itu sudah kram. Terus di sini juga Anda lebih hebat karena kenapa? Rata-rata duduknya nggak ada bantal.
Bante baru nge. Tadi pas mau mulai, oh iya ya pada nggak ada bantal, gimana kalau lama kasihan. Karena ini akan apa ya? Itu sakit. Kalau mungkin ada bantal seperti ini nggak berasa. Itu nggak berasa. Tapi kalau begini memang berasa karena apa? Terlalu tipis kan ininya. Itu nggak masalah kalau misalnya kita ada perubahan badan, yang pasti jangan apa terlalu sering. Dan yang kedua kita sadar kenapa kita mau ubah. Misalnya kita kaki kan kram, kita ubah, ya sudah. Nanti kita ubah lagi, kram lagi. Nah, kalau misalnya mungkin kita hanya sebagai pelarian, Anda mungkin ya ubah sana, ubah sini nggak apa-apa. Tapi kalau kita mungkin masukin itu ke perenungan bahwa oh saya ubah ini kenapa? Saya sakit ini kenapa? Karena kenapa? Masih ada kaki. Kalau kakinya nggak ada, nggak sakit. Iya kan? Nah itu, kenapa ada kaki? Karena itu, loba dosa moha ada. Jadi terbentuklah sankara ini. Ya sudah. Jadi yang kita cari, pertanyaannya ya itu tadi. Apa? Di mana pembuat rumah? Nah, itu yang kita mesti cari terus. Nah, carinya di mana? Di dalam ketenangan tadi kita. Di sana, ya. Untuk lanjutin tadi pokok yang tanya tentang mengenai nafas objek, kalau kita menggunakan smartwatch pakai jam smart, terus kalau kita mati, misalnya saya meditasi setengah jam, terus report dari jam Jamnya, itu nek berarti kita istirahat gitu aja kan. Tapi yang kita rasain, nah, objek nafas memang seperti kadang-kadang hilang. Namun sakit yang di kaki itu nggak pernah lepas dari Iya. pikiran, karena itu terasa terus. Tapi jadi mana yang kita percaya? Kalau kita istirahat tidur siang kan ditulisan nap karena dari jamnya ya, jamnya itu yang bikin kita disebutnya nap. Tapi kalau jam tidur berarti kan malam antara 9 sampai 6 pagi misalnya, itu disebutnya sleep. Nah jadi dari teknologi itu yang ada sama yang benar-benar kita sadari, sebenarnya yang tepat yang mana itu. Padahal kita rasain sakit, tapi di report itu kita nap gitu. Jadi kalau dari jam mungkin Bante nggak tahu itu jam diukur dari mana sampai dia bilang indikatornya nap kan. Nah mungkin dari nafas, maksudnya DP kecepatan nafas. Mungkin ya, tapi nggak tahu itu benar apa tidak. Jadi kalau mungkin dia anggap kecepatan nafas kita dengan detak jantung, mungkin itu dianggap antara tidur atau yang tadi nap. Nah, tapi kalau saya mati, anak saya lagi tidur, mereka itu napasnya normal gitu, seperti nggak seperti berkegiatan ya, tapi maksudnya tarikan napas, buang napas itu normal. Tapi kalau kita lagi meditasi, setelah rasa-rasa itu napas itu tuh Lebih halus. halus dan tidak tersadari gitu itu kan, sepertinya lost gitu itu kan. Jadi kalau benar-benar tidur, kenapa ritmenya itu stabil? Tapi kenapa waktu duduk meditasi itu sepertinya halus gitu? Kalau yang untuk meditasi, kalau yang dipakai sampai saat ini kalau ilmiah yang mendekati itu yang itu gelombang otak. Jadi yang otaknya dipasangin banyak kabel itu, nah itu yang diteliti. Tapi kalau yang jam kan kayaknya enggak gimana gitu. Aliran ya mungkin itu tergantung dari apa kecepatan nafas, kemudian sensor jantung, mungkin dua ini. Tergantung juga jam kan, kadang-kadang ada jam yang lebih ini beda lagi, lebih ini. Tapi yang pasti kalau dalam ilmiah masih pakai yang itu sensor di kepala itu, masih pakai itu. Ya kembali lagi ke motivasi ya. Untuk pemula pasti juga itu akan rasa bosan. Kok lama banget? Kok Bante nggak sampai sata gitu kan?
Ya kan, semua orang kalau meditasi, kenapa kita jadi rasa kesel? Kenapa tadi Bante di awal-awal kasih tahu kita perenungan, oh kita ini susah jadi manusia, makanya kesempatan ini kita harus pakai sungguh-sungguh. Karena itu, kita kebanyakan berbuat karma baik, tetapi cepat bosan. Karena kan balik lagi kan kilesa kan. Jadi kadang-kadang kenapa kita ketika bermeditasi kok jadi pikirannya lama banget itu. Dan itu bukan cuma kalian, Bante juga sama. Kalau misalnya teman yang pimpin, kan mungkin nggak sampai 1 jam, dan itu biasa kita bisa achieve itu kan. Tetapi karena teman yang pimpin dan jadi boring, pikirannya tiba-tiba kan boring. Jadi juga dalam hati juga sama. Kok lama banget. Itu kenapa begitu ya tadi loba dosa moha kita masih ada kan. Jadi ketika kita ketika kita lagi bosan, mungkin badan kita udah capek, pikiran kita kan mau cari celah kemana, akhirnya lari ke situ. Nah, cara benarnya ditarik lagi ke objek. Kalau kita masih bisa berjuang, istilahnya kita mau berjuang lagi, tarik ke objek. Tapi kalau tidak, ya jadi yang menggerutu, jadi kesel gitu. Jadi seperti itu. Bila sebagai pemula itu wajar bahwa kita ubah posisi atau punya rasa bosan yang tadi itu, seperti Bante bilang juga, kalau misalnya sama rekan Bante yang lain juga seperti mungkin ada perbedaan persepsi hitungannya bagi yang saya begini, kok yang memimpin seperti itu misalnya gitu. Nah kalau gitu berarti kalau untuk pemula berkelompok bermeditasi itu rasanya lebih menjadi penghambat daripada bermeditasi sendiri. Tapi kalau misalnya bermeditasi sendiri sebagai pemula itu juga tidak bisa berjalan. Itu bagaimana? Ya, makanya kita mesti bagi session. Jadi ada kelas yang pemula yang mungkin kita mulai 15 menit. Nah, mungkin ada kelas yang yang tingkat tinggi gitu kan, yang sekali masuk 1 jam. Karena kalau kita mau pukul rata semua, ya terus terang kasihan yang baru-baru belajar. Itu berat. Ya kan, kalau apalagi yang ya kita kan umat-umat kan jarang ke wihara. Cuma lihat poster meditasi, pergi coba. Habis itu tanya lagi, mau meditasi lagi nggak? Nggak mau. Dan ini yang terjadi juga banyak yang ikut retret. Dia nggak pernah ikut kelas begini, cuma tahu oh kayaknya keren, oh kayaknya pikiran jadi tenang. Terus tiba-tiba daftar yang 10 hari. Itu luar biasa, itu 1 hari 2 hari pertama tuh benar-benar ini. Itu benar-benar. Tapi ya ketika dia bisa kembali lagi, ketika motivasinya dia dapat, dia bisa perjuangkan. Kan sebenarnya nggak ada yang meninggal gara-gara meditasi kan. Nggak ada yang meninggal, paling kram. Nah, makanya orang suka balik-balik ya, aduh meditasi bosan padahal ya nggak ada resiko sih sebenarnya. Cuma resiko ya tadi, bosannya muncul, apanya muncul. Tapi itu kita bisa melihat sebagai kilesa kita ya. Maksudnya loba dosa moha itulah. Kadang-kadang walaupun kita berbuat baik, walaupun kita ke wihara, tapi tetap ininya keluar itu. Bante mau tanya Bante, kalau misalnya kayak lagi di tengah meditasi gitu, kan tadi Bante perenungannya di awal, terus saya nggak tahu saya salah tangkap atau enggak, terus ketika di tengah meditasi misalnya sakit atau apa terus dijadikan perenungan lagi, apakah itu perenungannya itu juga kayak ngomong pikirannya bicara gitu? Kalau misalnya kayak gitu, apakah tidak, maksudnya pikirannya nanti malah jadi kayak kemana-mana, malah jadi kan, dan pikiran itu kan juga belum tentu benar gitu. Terus pertanyaan kedua Bante, gimana ketika kita melatih meditasi atau hal spiritual gitu, gimana supaya maksudnya kita itu nggak jadi sombong secara spiritual gitu. Terima kasih. Yang pertama, ketika kita
sudah di tengah-tengah jalan, terus kita anggap putus kan. Nah jadi kalau dari Bante sih itu wajar. Kalau kita putus atau kita bosen pas kita mungkin ganti kaki atau ganti posisi, itu kita istilahnya give up gitu. Terus perenungan dari awal lagi itu nggak masalah. Justru dengan perenungan kita tuh bisa jadi kuat. Kalau misalnya Bante sendiri kalau sudah nggak kuat, misalnya kalau kita di board gaya gitu kan, sudah nggak kuat ya sudah tinggal aja saya pradaksina, nanti kalau sudah agak lumayan duduk lagi. Nah tapi kalau misalnya kita lagi posisi begini ya karena waktu cuma sedikit kan terpaksa dipanjangin 1 jam gitu. Padahal kalau biasa Bante ajarin yang teknik meta itu dibagi 4 sesi, 1 sesi per 15 menit. Tapi sama perenungan juga. Jadi misalnya perenungan ke diri sendiri, orang lain itu. Nah, cuma kalau ini karena Bante takut ini, maksudnya terlalu banyak objek, Anda bingung. Bante pernah dikomplain di Medan. Jadi di Medan kita ada satu tempat itu yang Bante kasih tugas ke teman. Jadi namanya Buddhist Meditation Center. Jadi kan dipikir semua objek mesti tahu. Jadi hari ini pakai teknik Ajahn Brahm, besok pakai teknik Ibu Brenda, lusa Bante Keminda, sampai 6 hari, pokoknya 6 hari guru berbeda. Jadi umat komplain, bingung Bante mau belajar yang mana. Nah jadi juga saya takut seperti itu, karena kan kita di sini gurunya lain-lain, maksudnya penceramanya lain-lain, takutnya bawa kebiasaan dan objeknya lain-lain. Jadi kalau objek kita kembalikan ke kalian, paling teknik di awal itu bagaimana. Ya, tetapi di dalam sesi meditasi itu juga enggak usah harus berpikir bahwa 1 jam harus anteng terus. Kembali ke kita punya kebiasaan di pagi, di siang, dan saat kalian mau meditasi. Contoh, nanti bisa ehipassiko pas pulang. Kalau Anda setiap pagi memulai hari dengan hari yang baik, maksudnya mood yang baik, ya. 1 hari itu akan anteng dan nanti meditasi itu lebih bagus. Lebih bagus. Yang kedua, kalau Anda sudah mulai dengan begitu pagi, lihat HP, waduh, hari ini jatuh tempo. Ya kan? Sudah mulai dari jatuh tempo, sudah mulai ngomel, sudah mulai ketakutan. Saat meditasi, ya ini pikiran itu akan lari-lari dan nggak seanteng yang biasa. Nah makanya kenapa di Buddhism itu kita disuruh Anda supaya banyak berbuat baik. Ini Bante juga baru kepikiran kemarin ya, Januari kemarin waktu Bante di Thailand, satu Lumpo. Lumpo ini unik, tidak pernah baca parita yang lain-lain. Cuma baca Karania, Brahmawihara. Cuma 2, nggak ada yang lebih. Terus karena Lumponya bisa bahasa Inggris, saya tanya, Lumpo, kenapa cuma 2? Dia bilang, 2 aja belum cukup, ngapain banyak-banyak? Tahu nggak? Kenapa? 2 aja kita belum bisa realisasi, ngapain banyak-banyak? Nah terus saya tanya, jadi apa yang Lumpo dapat dari 2 hal ini? Terus Lumpo cerita, kamu lihat saya sehat nggak? Sehat. Ya dong, sehat. Jam 5 sudah bangun, pindah patahnya 3 kilo, kemudian mengajar, habis pindah patah makan, habis makan sesi, sampai jam 9 malam. Setiap hari selama 1 minggu. Saya bilang, Lumpo sehat dong. Dia bilang, saya lagi stadium 4 kanker darah. Gitu. Kenapa bisa sehat? Dia bilang yang sakit kan badan, pikiran enggak. Enggak ada kan kalau biasa kita ketemu orang atau umat yang pasien yang cancer kan mukanya ada murung semua. Ini enggak ada sama sekali. Terus Lumpo cerita ke saya, dia bilang ini cancer baru. Sebelumnya 20 tahun lalu saya juga sudah stadium 4. Nah, cuma saya melatih meta, cinta kasih, akhirnya
dokter bilang, Lumpo pulanglah tinggal 2 bulan. Lumpo tinggal 2 bulan. Sudah kuning kan, badan sudah kuning. Lumpo tinggal 2 bulan. Tapi dia ya sudah, saya meditasi aja, pancarkan cinta kasih, sembuh. Sembuh, bisa 20 tahun tahan. Kemudian ini baru-baru leukemia lagi. Nah, makanya dia bilang kalau kita punya kebaikan itu dan pikiran kita tenang, badan pasti sakit. Tapi kita bisa bedakan antara jasmani dengan batin. Nah, di situ dia juga cerita kenapa dia bilang orang Thailand itu dalam beragama Buddha, mereka bisa memiliki keyakinan, mereka bisa memiliki kebahagiaan. Padahal secara hidup mereka, kalau yang di sekitar wihara hutan kan secara hidup mereka juga hanya petani. Waktu Bante juga di sana, waktu wasa pertama itu semua cuma petani. Bahkan kalau kita waktu zaman itu ya, mendapatkan pindapata yang paling bagus itu susu kotak gitu, kayak Milo begitu. Itu pun kalau uposatha, baru umat dana itu. Selain itu nggak ada, cuma nasi ketan tiap hari. Tapi kenapa dia bahagia? Kemudian Lumpo karena dia mungkin belajar di Inggris juga, dia bilang orang bahagia itu karena dibentuk dan dilatih. Jadi dia bilang umat-umat di Thailand sudah tahu, misalnya besok ada biku mau lewat di rumah dia. Jadi dari malam ini mereka sudah bahagia. Oh, besok ada Bante, misalnya 5 Bante mau lewat. Jadi malam ini mereka sudah bahagia, sudah pikir besok mau masak apa, misalnya. Menurut Bapak Ibu, sebelum tidur dengan perasaan bahagia bisa mimpi buruk nggak? Bisa mimpi buruk nggak kira-kira? Dengan rasa sudah senang? Nggak bisa kan? Nah, besok pagi dia bangun dengan rasa yang gembira. Oh, saya mau masak buat Bante. Jadi dia sudah memulai hari dengan hal yang baik, ya kan? Nah, setelah dia selesai masak, dia tunggu Bantenya lewat, dia kasih. Dia bahagia, senang karena ketemu Bante, ketemu didoakan dan seterusnya. Kesenangan ini kan sama dengan Bapak Ibu juga ketika misalnya contoh Anda lagi tunggu-tunggu apa kemudian terwujud. Ya kan, misalnya contoh hari kalau gajian, senang nggak? Senang kan, walaupun cuma lewat, tapi at least ketika sudah cek, oh masuk, senang, ya kan? Nah, saldonya tambah gitu. Nah, sama dengan orang-orang yang tadi, begitu tujuan dia tercapai, kan dari malam nih, pagi sudah masak, begitu dia kasih, oh tercapai cita-cita saya, ketemu Bante pindapata, rasa senang. Nah, rasa senang itu hari pertama. Bayangkan kalau ini dipraktekkan sehari-hari. Makanya di Thailand selalu dibilang land of smile. Karena kenapa? Mereka selalu memulai hari dengan yang baik. Nah, related dengan tadi. Ketika mereka diajak meditasi, mereka gampang. Karena ya tadi, sudah dibiasakan dengan yang baik. Senang, bahagia. Jadi begitu diajak meditasi nggak banyak pikiran kesana kemari lagi, karena sudah ada rasa bahagia itu, ya. Nah, baru yang kedua, sombong. Itu di negara Buddhis mungkin saya baru lihat, itu memang di Indonesia yang banyak ya. Kalau di tempat lain nggak ada. Di tempat lain yang sudah meditator, yang sudah nggak ada, baik. Nggak ada yang itu. Tapi kalau kita makinnya ikut retret, makin. Ya kan? Sampai dihitung, saya sudah ikut retret 50 kali, berapa kali. Saya dalam hati, oh iya. Itu. Kenapa di kita makin sombong? Karena kembali lagi, di dalam kita berbuat baik, itu hati-hati. Loba dosa moha masih ikut, ya kan? Tadi waktu kita meditasi masih bisa muncul kesel,
masih bisa muncul bosan, masih bisa muncul marah. Misalnya ada orang di depan berisik, kita punya kuping tangkap, langsung kayak nggak tahu aja gue lagi meditasi. Ya kan, kayak cerita ayam yang tadi, ayam nggak salah, kalau dilihat matahari dia kokok. Tapi karena kita yang terganggu, jadi yang salah siapa? Kita atau ayam? Ya kan Bante bilang di awal, kita nggak bisa kontrol eksternal kita nggak bisa. Nah makanya di dalam juga itu bahaya, ketika kita melakukan kebaikan, kebanyakan kita mau ya tadi dipuji, mau mendapatkan sesuatu. Nah makanya ini akan menjadi ego daripada spiritual. Semalam kami lagi rapat dengan ketua-ketua yayasan dalam internal kita. Kemudian ada yang bilang, Bante, nanti kalau ketua yayasannya gak dapat undangan, marah dong dia gimana? Bante cuma bilang, yang menjadi ketua, yang menjadi pengurus, itu yang siap melayani. Bukan saya sebagai sangha yang melayani ketua. Ya dong, ketua yang harus melayani umat-umatnya, bukan dia yang mesti dapat duduk, umatnya nggak dapat. Nah itu. Jadi itulah ego-ego spiritual yang ada. Ya kan, makanya itu bahaya. Caranya bagaimana? Motivasi, sadari kita melakukan ini untuk apa, kita melakukan ini untuk apa. Kalau kita melakukan ini untuk tujuan yang lain, berarti itu transaksi, itu investasi. Contoh, oh saya mau berdana supaya dapat jodoh, ya kan, itu berdana atau investasi, ya kan. Itu transaksi. Yang namanya transaksi itu bukan melepas. Kan kamu ingin mendapatkan feedback. Ya, tetapi kalau kita bilang mau berbuat baik, ya sudah, saya kan berbuat baik itu, kita mesti balikin. Berbuat baik itu adalah untuk mengkondisikan saya ke kehidupan yang mendatang. Contoh, kayak yang tadi Bante bilang, ketika kita mengkondisikan hidup kita di kehidupan lampau sampai kita bisa ada hari ini, ya kan. Nah sekarang bagaimana kita umat Buddha mengkondisikan 5 sila di dalam hidup kita supaya apa? Lingkungan kita aman. Bante kasih contoh, Anda bayangkan kalau kita punya rumah, misalnya lagi libur panjang Jakarta kan, kemudian kita juga lagi di luar kota, tiba-tiba dapat WhatsApp dari grup RT misalnya, oh rumah nomor sekian kemalingan. Stres nggak Anda liburannya? Stres kan? Bisa liburan lagi nggak? Apalagi kalau itu nomor kita. Kenapa jadi stres? Karena kita tidak nyaman dengan kejahatan, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau dibunuh, nggak ada yang mau dicuri, dirampok, nggak ada yang mau. Makanya supaya kita dihindari dari situ, apa yang kita harus lakukan? Kita mengkondisikan. Ya kan? Dengan kita melaksanakan sila ini, kita sebenarnya lagi mengkondisikan supaya kehidupan kita sekarang dan nanti yang akan datang, termasuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan, itu jadi bebas dari kejahatan. Itu. Jadi kalau kita sering mengkondisikan ini, kan bukan tidak mungkin di kehidupan mendatang kita bisa mendapatkan rumah keluarga yang layak seperti yang sudah kita bikin dulu. Nah itu ya, itu paling. Ya makasih. Tadi kan berarti cerita soal warga yang tinggal di sekitar wihara hutan tadi ya, yang kehidupannya mungkin susah banget lah gitu, mungkin lebih susah daripada di Indonesia gitu. Ya. Bagaimana kira kita bisa membedain pikiran pasrah dengan merasa cukup? Ya kan, kadang-kadang kan itu kan dua yang sangat ngeblur gitu kan. Bisa orang Buddhis kan disebutnya kayak orang Buddhis mah susah maju lah karena dia menerima aja kan semuanya gitu kan. Nah itu gimana menyeimbangkan dua hal itu? Makanya Bante juga bingung. Kita yang berasal dari
maksudnya pendidikan barat ya. Kita yang di Indonesia, latar belakang kita pendidikan barat, kemudian saya juga pernah kerja, kemudian pergi ke tempat-tempat yang seperti itu, Bante terus terang stres. Stres bukan apa, tapi stres bagaimana dia bisa maju, supaya dia bisa maju. Ini case yang Bante pergi banyak tempat, termasuk kita sendiri di Indonesia, di Temanggung sama. Di India sama. Sampai di India, kan Bante ada Samanera. Bante pergi begini. Bante pergi ke kampung mereka, yang bikin sekolah itu kan di kampung mereka. Saya tanya, orang tua kamu bikin apa? Oh, Bante jualan itu, biji palem yang digigit itu, sirih. Bukan sirih, yang pinang. Berapa? Oh, 1 kilo di kampung 4.000. Terus Bante bilang, coba kamu di Bodh Gaya kamu cek harganya berapa. 1 biji, pulang-pulang mereka lucu. Aduh, di sini mahal banget Bante ya. Kenapa? Di sini sebiji 2.000. Kalau di kampung sekilo 4.000. Nah, tetapi itu nggak nyambung dengan bagaimana yang kita mau terjemahkan supaya kamu bikin jadi produk yang tidak jadi kejadi. Supaya kembali lagi ya ekonomi kamu selamat gitu kan. Karena dengan ekonominya bagus, otomatis kan keyakinan Anda tidak gampang digoyahkan dengan fasilitas, dengan bantuan. Nah, kemarin yang paling aneh, saya pergi ke Myanmar. Ini pertama kali pergi. Dan tidak ada tempat yang saya pergi untuk negara yang semiskin itu. Nggak ada. Itu benar-benar kasihan. Itu benar-benar kasihan. Kemudian di sana, Bante pergi dengan satu sayadaw. Bante cerita, kok begini amat orang-orang sini. Tapi sayadaw bilang, ya kita bagaimana? Tapi yang harus kamu ingat satu, memang kamu lihat secara penampilan, kita miskin secara ekonomi. Memang miskin secara gaji segala macam. Tetapi batin kita bahagia. Tuh, batin kita bahagia. Kenapa bahagia? Ternyata di Myanmar, kalau liburan, misalnya liburan kayak kemarin Asada. Asada itu Myanmar libur 3 hari. Myanmar itu libur 3 hari. Kemana 3 hari? Ke meditation center. Meditasi. Katina, libur 1 bulan. Kemana? Pergi keliling Katina. Tahun baru, libur 1 minggu. Kemana? Pergi meditasi. Nah, jadi akhirnya apa yang dia sudah dapat itu menjadi satu titik kepuasan di batin. Ya, kepuasan di batin dia. Jadi ini berbeda dengan konsep berpikir kita yang harus punya duit baru bahagia. Nah, mereka nggak punya pun bisa bahagia. Kemudian contoh, kalau orang tua, misalnya akong atau opah gitu kan, ulang tahun, apa yang dilakukan? Semua cucu dibawa ke wihara. Cewek jadi sayalai, cowok jadi samanera. Itu kalau mau tunjukkan rasa bakti sama engkong kalau ulang tahun, atau sama apo kalau ulang tahun. Nggak ada di sini yang bikin ke hall, rayain gede-gede, undang orang, nggak ada. Kalau keluarga ulang tahun, semua pergi ke wihara, jadi bante, jadi sama meici gitu. Kemudian waktu itu kita sempat tinggal di hotel. Ini yang lucu. Jadi begitu mau breakfast kan kita harus pergi di dining hall kan. Nah, di dining hall itu ternyata malam bar. Ya, bar club. Jadi banyak botol-botol minuman ya, Anda udah tahu lah kalau club bagaimana kan. Tapi aneh, karena kan Bante harus makan jam 6, Bante pergi ke atas. Jam 6 itu, mereka lagi putar apa? Parita. Ya, dan itu di beberapa tempat begitu. Jadi pagi, mereka sudah bangun jam 5, mereka jam 5 bangun, meditasi, sambil dengar ceramah-ceramah dhamma dari sayadaw atau lagu-lagu parita begitu.
Nah, jadi itu adalah satu culture yang ya Bante juga shock gitu kan. Oh, di Thailand nggak begitu, tapi di Myanmar masih kental. Nah, jadi kembali lagi ya itu, karena mereka menganggap secara batin mereka sudah puas, sudah bahagia, ya mereka mungkin sudah nggak kejar secara ekonominya lagi. Nah, itu sih paling.